Istirahatkan. Istirahat di depan. Kelas saya juga bertumpuk. Kelas saya ini bertumpuk kalau Rana ya lo. Tuh aja istirahat. Ya, ini bertumpuk lah. Harapan Pak Guru apa? Supaya terfokus dalam kegiatan upacara, hilangkan ranah bermain-main. Paham? Ngerti? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei tahun 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Masing-masing pemimpin upacara. Terus masing-masing pemimpin barisan. Masing-masing pimpinan saya pilih kembali ke samping kanan barisan. Kerjakan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 siap dilaksanakan.
Bendera, siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Satu langkah ke belakang, jalan. Hadap kiri kanan, gerak. 3 langkah ke belakang, jalan. Gerak. Tegak, gerak. Jalan di depan. Gerak. 2 kali balik kanan, langkah tegak maju. Jalan. Depan, fokus depan. Kita ikut dari ini, kita diri ini. Kawan yang telah mendahului kita, mari kita bertukar kepala sejenak, kita berdoa untuk para pejuang dan pahlawan kita, lalu menundukkan kepala. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembaca Pancasila. 1.
Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak sebelah bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat Santausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, Dinas Dikbud diundur, kita peringati pada tanggal 13 Mei hari ini ya. Jadi Hari Pendidikan Nasional itu kita peringati dalam rangka untuk mengenang jasa tokoh pendidikan nasional kita, yaitu jadi karena perjalanan kolonial Belanda itu masyarakat Indonesia itu tidak bebas untuk menuntut ilmu, tidak seperti sekarang ya, dibatasi hanya anak-anak keturunan Belanda dan anak-anak orang kaya yang boleh bersekolah ya. Karena itu Ki Hajar Dewantoro terus berjuang untuk nasib rakyat Indonesia dalam rangka menuntut ilmu ya. Jadi tanggal 2 Mei ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Pendidikan Nasional karena tanggal 2 Mei ini adalah hari lahir dari Ki Hajar Dewantoro ya. Nama asli beliau Raden Mas Suryaningrat ya. Jadi beliau lahir tanggal 2 Mei tahun 1889 beliau lahir ya. Kemudian itu masih penjajahan Belanda itu ya. Terus dia berjuang, bahkan beliau sempat menulis kritikan terhadap kebijakan Belanda itu dalam bahasa Belanda dengan terjemahan bahasa Indonesianya, seandainya aku orang Belanda, itu judul kritikannya ya. Karena itu kritikan sangat keras itu, Ki Hajar Dewantoro sempat diasingkan ke Belanda ya beberapa tahun. Selama di pengasingan, beliau mendalami sistem pendidikan dan pengajaran ya. Kemudian setelah kembali ke Indonesia, kemudian diterapkan, beliau mulai mendirikan pergerakan-pergerakan ya, mendirikan Indonesia Partai bersama tokoh-tokoh yang lain, Bos Zekar ya.
kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo juga serangkai. Kemudian pada tahun 1922 tanggal 3 Juli beliau mendirikan sekolah taman siswa. Jadi taman siswa itu yang bersekolah adalah tidak hanya orang yang mampu, tapi yang tidak mampu juga ditampung. Jadi haknya sama ya kita dalam menuntut ilmu. Karena itu sampai sekarang dunia pendidikan sangat maju ya. Jadi dalam taman siswa itu semboyannya sangat terkenal sampai sekarang ya sebagai filosofi pendidikan nasional. Itu satu diambil Tut Uri Handayani ya. Jadi ada 3 semboyan beliau waktu pendidikan taman siswa itu. Yang pertama Ingarso Sung Tulodo, ini bahasa Jawa namanya, artinya di depan memberikan contoh teladan. Jadi ini tetap diterapkan dalam pendidikan taman siswa ya. Ingarso Sung Tulodo itu yang pertama, di depan memberikan apa tadi sebagai contoh teladan. Kemudian yang kedua Ing Madyo Mangunkarso, di tengah memberikan semangat untuk kemajuan. Kemudian yang ketiga Tut Uri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Sampai sekarang ini menjadi filosofi pendidikan nasional kita. Karena itu di mana-mana kita lihat ya di surat-surat di dinas pendidikan itu pasti ada logo Tut Uri Handayani. Dari topi anak-anak juga ya, itu semboyan dari Ki Hajar Dewantoro yang masih sampai sekarang kita gunakan. 59 ya. Jadi Ki Hajar Dewantoro ini berjuang sampai Indonesia merdeka, Nana ya. Setelah kemerdekaan Indonesia, beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan Nasional yang pertama ya. Nah, jadi demikian singkat perjuangan dari Ki Hajar Dewantoro, karena setiap tahun saya sampaikan ya tentang sejarah ini. Kemudian di kelas juga nanti ada pelajarannya, nanti didalami ya. Jadi Ki Hajar Dewantoro ini meninggal dunia pada tanggal 26 April 1959. Jadi beliau sampai berumur 70 tahun ya anak-anak. Jadi atas jasa-jasa beliau di bidang pendidikan, beliau disebut sebagai tokoh pendidikan nasional, bapak pendidikan nasional ya. Jadi demikian pidato sejarah singkat. Kemudian selanjutnya izinkan bersama yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kita semua dapat mengatasinya. Hari ini saudara-saudaraku adalah bukti bahwa kita lebih tangguh dari semua tantangan, lebih berani dari rasa. Kita sudah belajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan dan memerdekakan. Anak-anak kita juga tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan, karena asesmen nasional yang sekarang ini kita gunakan tidak bertujuan untuk menghukum guru dan murid, tetapi sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar supaya kemajuan kebudayaan. Semua perubahan positif yang kita usung bersama ini tidak hanya dirasakan oleh para orang tua, guru dan murid di Indonesia, tetapi sudah digaungkan sampai ke negara-negara lain melalui presidensi Indonesia di konferensi tingkat tinggi G20. Tahun ini kita membuktikan diri bahwa kita tidak lagi hanya menjadi pengikut, tetapi pemimpin dari gerakan pemulihan dunia. Para penggerak Merdeka Belajar di seluruh Indonesia yang saya banggakan, kita akan terus memegang komando pemimpin pemulihan bersama, bergerak untuk Merdeka Belajar. Selamat Hari Pendidikan. Telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara.